Seorang perempuan yang depresi setelah bercerai karena suaminya berselingkuh dengan sahabatnya sendiri, tiba-tiba ditemukan tewas mengenaskan. Tetapi saat polisi mulai menyelidiki kasus ini, mereka menemukan fakta yang membuat semuanya terasa jauh lebih mengerikan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, aktifkan juga loncengnya, biar nggak ketinggalan kisah-kisah kelam berikutnya. Sekarang, duduk nyaman, kita mulai ceritanya. Sebelum hidupnya berakhir mengerikan, Samantha hanyalah perempuan biasa yang sedang menjalani hidupnya. Samantha anak pertama dari 3 bersaudara yang dikenal ceria dan pencinta hewan, terutama kucing. Dia nggak bisa makan tenang kalau kucingnya belum diberi makan. Kucingnya sakit, dia bakal kepikiran. Bahkan dia akan ngobrol dengan kucingnya seperti ngobrol dengan temannya sendiri. Itulah Samantha. Dia memang lebih suka bermain bersama kucingnya daripada menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Lalu sekitar tahun 1988 saat Samantha berumur 14 tahun, Samantha berkenalan dengan kakak kelasnya John Lizard. Awalnya mereka sebatas berteman, tetapi kedekatan itu semakin intens hingga akhirnya mereka berpacaran di usia muda. Saat itu Samantha maunya langsung menikah. Sayangnya keputusannya sempat ditentang ibunya, karena mereka masih terlalu muda. Bahkan John baru berusia 20 tahun. Tetapi Samantha meyakinkan ibunya bahwa keputusannya sudah bulat dan dia nggak mau menunda lagi. Akhirnya ibunya pun menyerah dan merestui pernikahan mereka. Setelah menikah, mereka pindah ke Wichita Falls, Texas, yang lumayan jauh dari jarak rumah orang tuanya. Tetapi itu nggak merubah kedekatannya dengan sang ibu. Biasanya pagi-pagi mereka teleponan, kadang video call untuk sekedar ngobrol sambil beraktivitas. Di kota inilah, Samantha bekerja sebagai kasir di salah satu minimarket, sementara John bekerja sebagai mekanik. Di lingkungan kerjanya, Samantha dikenal humoris dan pintar mencairkan suasana. Salah satu sahabat dekatnya adalah Terry Ferris dan Lisa Prime. Mereka sering pergi bersama dan kebetulan mereka juga sangat sefrekuensi. Mereka punya prinsip bebas jadi diri sendiri tanpa peduli dengan opini orang lain. Pernikahan Samantha dengan John juga berjalan harmonis. Sayangnya, beberapa tahun setelah menikah, John mengalami kecelakaan kerja. Saat John sedang memperbaiki bagian bawah mobil, tiba-tiba mobil itu jatuh dan menimpa tubuhnya. Karena kecelakaan itulah, John mengalami cedera punggung yang parah, sampai harus menjalani perawatan selama bertahun-tahun. Tetapi itu nggak mempengaruhi hubungan mereka. Samantha tetap menemani John, walaupun saat itu John sudah nggak bisa kerja lagi karena cedera yang dia alami. Tetapi siapa sangka, kalau pengorbanannya justru mendapat balasan sebaliknya. Semuanya berubah setelah kehadiran orang ketiga merusak keharmonisan pernikahan mereka. Saat itu Christy, sahabat Samantha, baru saja bercerai dengan suaminya. Karena perceraian itu, Christy sampai nggak punya tempat tinggal. Dan di tengah kesulitan itu, sebagai seorang sahabat, Samantha berbaik hati mengajak Christy tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Sayangnya keputusan Samantha menjadi sumber kerusakan rumah tangganya. John yang sudah nggak bekerja lagi, lebih banyak berada di rumah. Begitupun dengan Christy yang saat itu sedang tinggal di rumah Samantha. Dari situlah, hubungan John dan Christy perlahan berubah menjadi perselingkuhan di belakang Samantha. Pada satu waktu, kebetulan Samantha pulang kerja lebih awal. Saat dia masuk rumah, Samantha melihat John dan Christy sedang duduk di sofa, yang membuatnya tercengang. John merangkul Christy dengan salah satu tangannya di atas paha Christy. Tetapi saat mereka menyadari kepulangan Samantha, seketika mereka bersikap seolah nggak ada yang salah. Tetapi itu terlalu akrab untuk dianggap sebatas pertemanan. Awalnya Samantha tetap menahan diri. Dia nggak yakin kalau John dan Christy bisa melakukan itu. Tetapi karena semakin hari pikirannya semakin gelisah, akhirnya Samantha memberanikan diri bertanya langsung kepada John. Dan dengan entengnya, John mengatakan bahwa dia memang berselingkuh dengan Christy. John juga bilang bahwa dia udah nggak punya perasaan apa-apa lagi dengan Samantha. Semenjak itu juga, John membawa barang-barangnya dan pindah tinggal bersama Christy, meninggalkan Samantha sendirian. Di titik ini, Samantha hanya bisa menumpahkan kesedihannya ke pelukan sang ibu. Dia menggantungkan semua kebahagiaannya kepada John. Tetap setia di saat John sudah nggak bisa memberinya nafkah. Tetapi yang dia dapat hanyalah pengkhianatan. Apalagi yang merebut suaminya adalah sahabat yang sudah dia bantu. Samantha nggak tahu mau gimana lagi melanjutkan hidupnya. Dia mulai mencari ketenangan di bar, minum semalaman, dan pulang pagi.
Sementara John yang tahu Samantha nggak bisa merelakannya, justru memanfaatkan kerapuhan Samantha. Kalau sedang bertengkar dengan Christy, John akan pulang ke rumah Samantha. Samantha pun menerima karena dia masih berharap John mau memperbaiki pernikahan mereka. Tetapi ternyata dia hanya dimanfaatkan. Perlakuan John semakin membuat Samantha berantakan, sampai mengalami depresi berat dan nyaris meninggal karena overdosis pil. Untungnya Samantha masih bisa diselamatkan, tetapi setelah kejadian itu, Lisa dan Terry menjadi lebih protektif dengan Samantha. Mereka nggak membiarkan Samantha sendirian, bahkan mengingatkan John untuk menjauh dari kehidupan Samantha. Sampai akhirnya, Samantha bisa melalui fase sulitnya. Butuh waktu 2 tahun bagi Samantha untuk benar-benar merelakan perceraiannya dan kembali melanjutkan hidup. Saat itu Samantha masih berusia 28 tahun. Dia udah nggak takut kehilangan John. Bahkan John nggak bisa lagi memujuk Samantha untuk terus membiayai asuransi kesehatannya. Keputusan Samantha membuat John marah besar, karena John nggak sanggup membayar perawatan cederanya dengan uang pribadi. Karena masalah inilah juga, John sampai mendatangi minimarket tempat Samantha bekerja, di mana mereka sempat bersih tegang. Untungnya, teman-teman Samantha melerai mereka dan mengusir John pergi. Setelah melewati masa-masa terpuruknya, Samantha perlahan mulai bangkit dari traumanya. Dia mulai membuka diri kembali, dan sering menghabiskan waktunya berbicara dengan orang-orang baru di internet. Samantha juga sering jalan dengan beberapa laki-laki yang dia kenal dari aplikasi kencan online. Ada juga yang sampai menginap di rumahnya, atau kadang Samantha yang menginap di rumah pria itu. Terry dan Lisa sempat mengingatkan Samantha, karena mereka khawatir dengan pergaulan Samantha yang tampak terlalu dekat dengan orang-orang yang hanya dia kenal dari internet. Tetapi bagi Samantha, nggak ada bedanya kenal dari virtual atau real life. Sama-sama berawal dari keasingan, dan Samantha nggak terlalu memikirkan itu. Tetapi nggak lama setelahnya, sesuatu yang buruk terjadi. Pada tanggal 6 Januari tahun 2003, waktu menunjukkan jam 9 pagi, tetapi Samantha belum juga masuk kerja. Terry yang baru saja diantar suaminya, langsung menelpon suaminya lagi dan mengajak suaminya ke rumah Samantha. Setibanya di rumah Samantha, Terry langsung mengetuk pintu sambil memanggil Samantha, tetapi nggak ada jawaban. Saat dia memegang gagang pintu, ternyata pintu itu nggak terkunci. Jadi Terry langsung masuk. Beberapa kali Terry memanggil Samantha, sambil terus berjalan ke lantai 2 menuju kamar Samantha. Saat Terry membuka pintu kamar itu, sekujur tubuhnya merinding melihat pemandangan di kamar Samantha. Kamar itu sangat berantakan, dan Samantha terkapar di tengah genangan darah. Terry pun langsung berlari keluar sambil menelpon 911. Sekitar jam 10 pagi, polisi tiba di rumah Samantha. Saat polisi menyisiri lantai 1 dan lantai 2, barang-barang dan perabotan di rumah itu masih rapi. Nggak ada tanda-tanda pertengkaran atau hal-hal yang mencurigakan. Tetapi saat mereka memasuki kamar Samantha di lantai 2, mereka dibuat merinding dengan kondisi kamar Samantha. Apalagi posisi tubuh Samantha yang janggal. Kepala dan badan Samantha dalam posisi miring ke kanan, tetapi posisi kakinya terlentang membentuk huruf V. Karena pinggangnya terpelintir ke kiri, seolah ada pergulatan hebat di detik-detik kematiannya. Kaos oblong yang dikenakannya tertarik ke atas memperlihatkan bagian perutnya. Ada darah di celana jeans dan kaos kakinya, dan darah segar menyebar di sekitar tubuhnya. Polisi juga menemukan kabel koaksial yang dililitkan 3-4 kali di leher Samantha. Ikatannya bukan ikatan biasa, ikatan mematikan yang merenggut nyawa Samantha. Polisi juga menemukan alat pemadam kebakaran yang berlumuran darah di dekat tubuh Samantha. Dan di alat pemadam kebakaran itu, tampak sehelai rambut yang menempel. Meskipun Samantha dinyatakan meninggal karena pencekikan, tetapi nggak ditemukan jejak pemaksaan atau kekerasan seksual pada tubuhnya. Untungnya polisi menemukan petunjuk signifikan di alat pemadam kebakaran yang berlumuran darah itu. Ada sidik jari dan DNA pria tak dikenal di sana. Jadi polisi cukup lega, karena itu akan menuntut mereka kepada orang yang sudah menghilangkan nyawa Samantha. Sementara itu, Sharon ibu Samantha yang saat itu sedang bekerja sempat pingsan saat suaminya mengabarkan kabar duka kematian Samantha. Itu kabar yang paling menyakitkan bagi Sharon. Padahal sehari sebelumnya, dia masih ngobrol santai dengan Samantha. Lisa juga nggak menyangka sahabatnya akan pergi secepat itu. Dia sempat pergi bersama Samantha sehari sebelum Samantha ditemukan tewas. Bahkan dia nggak bisa berkata-kata saat mendapatkan kabar kematian Samantha. Sementara Terry yang langsung diinterogasi polisi, dia memberi informasi penting untuk polisi.
Terry bilang, sekitar 2 minggu sebelumnya, Samantha bercerita kalau John, mantan suaminya, datang ke rumah Samantha dan mengancam akan menghancurkan hidup Samantha. Karena John marah besar, Samantha nggak mau lagi menanggung asuransi kesehatannya. Tetapi John menepis keterangan Terry dan mengatakan bahwa dia hanya ngobrol biasa dengan Samantha dan sama sekali nggak melakukan pengancaman apapun. John bilang, teman-teman Samantha saja yang terlalu melebih-lebihkan itu, karena mereka selalu ikut campur dengan urusan perceraiannya dengan Samantha. Hanya saja, polisi sempat melihat ada luka-luka kecil di tangan John. Tetapi saat ditanya soal luka-luka itu, John bilang itu luka karena goresan tepian meja. Polisi tetap mengambil sidik jari dan sampel DNA John sebelum mereka membolehkan John pergi. Lalu saat polisi mewawancarai tetangga Samantha, salah satu tetangga Samantha yang bernama Rebecca mengaku berpapasan dengan Samantha sehari sebelum kematian Samantha. Saat itu Rebecca melihat Samantha bersama seorang pria yang dikenalkan Samantha dengan nama Chris. Tetapi itu hanya sebatas tegur sapa biasa. Rebecca nggak benar-benar tahu siapa Chris yang dikenalkan Samantha. Yang dia ingat laki-laki itu berambut pirang dan datang dengan membawa motor berwarna merah dan hitam. Rebecca juga bilang saat dia mau ke gereja sekitar jam 6 sore, motor itu masih ada di parkiran. Tetapi saat dia pulang dari gereja, motor itu sudah nggak ada. Tetapi anehnya, lampu rumah Samantha mati total. Meskipun itu sedikit aneh, Rebecca hanya berpikir mungkin Samantha lupa menyalakan lampu rumahnya atau sedang pergi keluar dan belum pulang. Tetapi sampai besok paginya sekitar jam 5 pagi saat Rebecca baru bangun tidur, lampu rumah Samantha masih mati total. Dan itu beberapa jam sebelum Terry dan suaminya ke rumah Samantha. Polisi pun mencari tahu siapa Chris yang diceritakan Rebecca. Saat polisi kembali menanyai Lisa, Lisa bilang sehari sebelumnya sekitar jam 6 sore, dia sempat teleponan dengan Samantha. Dan dia yakin ada laki-laki di rumah Samantha, karena dia mendengar suara laki-laki di telepon. Ibu Samantha juga bilang, Samantha sempat bercerita kalau besoknya Samantha mau pergi ke studio tato bersama Chris. Nggak ada satupun teman atau keluarga Samantha yang benar-benar tahu siapa Chris. Jadi polisi mencoba memeriksa komputer Samantha. Di sanalah mereka menemukan petunjuk tentang Chris. Ada username CV238 yang ngobrol dengan Samantha di aplikasi online itu. Dan polisi yakin kemungkinan si ini inisial dari nama Chris. Tetapi setelah pelacakan dilakukan, ternyata pemilik asli username itu bernama Christian. Dan dia terbukti nggak bersalah, karena saat hari kematian Samantha, Christian sedang bersama teman-temannya. Sidik jari dan DNA Christian juga nggak cocok dengan sidik jari dan DNA yang mereka temukan di TKP. Dan sidik jari John juga nggak cocok dengan DNA yang ditemukan di TKP. Penyelidikan pun kembali mengalami kebuntuan. Karena petunjuk yang didapat polisi orang yang bersama Samantha sebelum kematiannya mengendarai motor. Jadi mereka kembali memeriksa obrolan Samantha di aplikasi online itu. Saat polisi mengetik kata kunci motor, ada obrolan Samantha dengan username I'm Elliot. Obrolan itu tampak biasa, nggak ada yang aneh. Sebatas obrolan tentang Samantha dan M. Elliot yang sama-sama penyayang hewan dan suka tato. Tetapi ada percakapan tentang rencana mereka pergi ke studio tato bersama. Saat itulah, polisi teringat dengan cerita Sharon, ibu Samantha, yang mengatakan bahwa Samantha berencana akan pergi ke studio tato bersama Chris. Polisi pun mengunjungi studio tato lokal kalau Samantha pernah ke sana. Dari sinilah, polisi mendapat keterangan dari karyawan di Southern Star Tattoo, di mana mereka mengatakan bahwa Samantha ke sana bersama seorang pria di tanggal 5 Januari, sehari sebelum kematiannya. Dan dari jejak obrolan Samantha dengan M. Elliot, polisi juga menemukan obrolan tentang fotografi. Di obrolan itu, Samantha menunjukkan beberapa foto. M. Elliot menyarankan Samantha untuk mencetak foto-foto itu ke Metro Fotografi. Akhirnya, polisi langsung mendatangi tempat itu. Dan apa yang mereka temukan di luar perkiraan mereka. Mereka melihat motor berwarna merah dan hitam di parkiran. Identitas pemilik dari plat motor itu bernama Christopher Kyle Russell. Dan foto di SIM itu menunjukkan pria berambut pirang. Lalu saat polisi kembali ke Southern Star Tattoo dan memperlihatkan foto Christopher, salah satu karyawan mengkonfirmasi bahwa pria di foto itu adalah orang yang datang bersama Samantha. Dari pengecekan latar belakangnya, Christopher ternyata mahasiswa di salah satu universitas negeri di Wichita Falls. Polisi pun langsung bergerak cepat menggeledah rumah Christopher. Ada buku tentang cara membuat ikatan simpul yang persis seperti yang ditemukan di leher Samantha.
Pemeriksaan sidik jari dan sampel DNA Christopher juga menunjukkan kecocokan dengan sidik jari dan DNA di TKP. Akhirnya pada tanggal 20 Februari tahun 2003, Christopher Kyle Russell ditangkap atas penghilangan nyawa Samantha Lizard. Walaupun dia nggak mengaku bersalah dan nggak mau buka suara, tetapi bukti-bukti dan fakta penyelidikan lebih dari cukup bagi Dewan Juri Persidangan. Dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 99 tahun penjara. Nggak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi dengan Samantha pada malam itu. Tetapi teori penyelidik mengatakan, kemungkinan terjadi pertengkaran antara Christopher dan Samantha, sampai akhirnya berujung pada kematian. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai selesai. Kalau kamu suka dengan cerita serupa, jangan lupa subscribe, aktifkan juga loncengnya, dan bagikan video ini biar semakin banyak yang tahu cerita yang jarang dibahas. Sampai jumpa di cerita kelam berikutnya.